Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil dalam mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Kita masuk ke pertemuan 12, Perusahaan dan Lingkungan Perusahaan. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Jadi di sini dalam suatu perusahaan terkumpul faktor produksi antara lain manusia, modal, alam, teknologi, di mana dari faktor produksi tersebut berproduksi, outputnya berupa barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Setiap perusahaan senantiasa mempunyai cita-cita ideal yang hendak dicapai. Cita-cita tersebut akan diperjuangkan agar jati dirinya jelas, yakni citra nilai dan kepercayaan perusahaan. Citra nilai dan kepercayaan perusahaan ideal disebut visi perusahaan. Visi merupakan wawasan luas ke masa depan dari manajemen dan merupakan kondisi ideal yang hendak dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Untuk menghayati visi diperlukan tatanan atas nilai dan kepercayaan perusahaan yang bisa menjadi pernyataan usaha dari perusahaan. Pernyataan usaha ini disebut misi perusahaan. Misi bermanfaat untuk memberikan pedoman kepada manajemen dalam memusatkan kegiatannya. Karakteristik dari visi yang pertama diciptakan melalui pemufakatan, kedua memberikan pandangan atas sesuatu yang terbaik di masa yang akan datang, ketiga mempengaruhi orang-orang untuk menuju misi, keempat tanpa keterbatasan dimensi waktu. Karakteristik dari misi yang pertama mengejawantahkan alasan dan keberadaan perusahaan. Yang kedua, tidak selalu mencerminkan suatu kinerja, kendati ada dasar pengalokasian sumber daya dan penetapan tujuan. Ketiga, tanpa dimensi dan tolak ukur. Keempat, mengejawantahkan kegiatan usaha yang sedang dilakukan dan akan diupayakan baik menyangkut produk, konsumen maupun pasar sasaran. Dari karakteristik di atas bisa disimpulkan bahwa misi merupakan implementasi visi. Visi berasal dari pemilik perusahaan, sedangkan misi diperuntukkan bagi manajemen. Visi itu abstrak, sedangkan misi dikaitkan dengan aktivitas serta lebih konkret dan dinamis dalam organisasi untuk menuju yang terbaik. Misi hendaklah tidak dinyatakan terlalu luas agar tetap menjadi pedoman bagi manajemen dalam memfokuskan aktivitasnya. B. Tempat kedudukan dan letak perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan adalah kantor pusat perusahaan tersebut. Tempat kedudukan perusahaan pada umumnya dipengaruhi faktor kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga lain seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pelanggan, dan sebagainya. Lokasi perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik, pabrik. Letak perusahaan dipengaruhi faktor ekonomi,
dan merupakan salah satu faktor penting yang menunjang efisiensi perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan biaya. Contoh bentuk lokasi perusahaan adalah pabrik, tempat memproduksi barang. Nah, pabrik ini nanti ada yang dekat dengan sumber bahan mentah, sumber bahan baku, dengan tujuan mengurangi biaya transportasi, jadi efisiensi biaya. Letak perusahaan dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama terikat keadaan alam, kedua terikat sejarah, ketiga terikat oleh pemerintah, keempat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Terikat keadaan alam. Pada umumnya karena ketersediaan dan kemudahan bahan baku. Umumnya perusahaan yang berkaitan dengan tambang terletak di daerah faktor produksi alamnya. Jadi letak perusahaan mendekati bahan baku untuk memperoleh penyaluran. Terikat sejarah. Perusahaan menjalankan aktivitasnya di suatu daerah tertentu karena alasan yang hanya dapat dijelaskan berdasarkan sejarah. Misalnya perusahaan batik di Jogja. Terikat pemerintah. Ditentukan pemerintah atas dasar pertimbangan keamanan, politik, kesehatan, dan sebagainya. Misalnya perusahaan bahan kimia yang berbahaya ditentukan di lokasi yang terisolir dari masyarakat. Dipengaruhi faktor ekonomi. Lokasi perusahaan jenis ini pemilihannya dipengaruhi oleh banyak faktor ekonomi seperti kedekatan dan faktor kesediaan bahan mentah, ketersediaan tenaga air, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan modal, kemudahan transportasi, dan kesesuaian iklim. Jadi, letak lokasi perusahaan itu didasarkan tadi dari beberapa faktor tadi yang telah disebutkan. C. Perusahaan dan lembaga sosial. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksinya hingga mencapai tingkat keuntungan maksimum. Otomatis, perusahaan didirikan untuk tujuan mencapai laba yang sebesar-besarnya. Di sisi lain, perusahaan merupakan suatu unit kegiatan produksi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Untuk kegiatan ini sering disebut lembaga sosial. Laba bukan satu-satunya tujuan perusahaan. Masih terdapat berbagai tujuan lain seperti memberi kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran, upaya pengabdian masyarakat, dan sebagainya. Tujuan pendirian perusahaan yang pertama tujuan ekonomis berkenaan dengan upaya perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Contoh, menciptakan laba, menciptakan pelanggan, menjalankan upaya pengembangan dengan memusatkan perhatian pada kebutuhan masyarakat dalam hal produk yang diinginkan, kualitas, harga, dan sebagainya. 2. Tujuan sosial. Perusahaan memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyedia, faktor-faktor produksi, maupun masyarakat luas. Kedua tujuan tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memberi kepuasan kepada keinginan konsumen ataupun pelanggan. Perusahaan sebagai sistem. Sistem adalah suatu kesatuan dari unit-unit yang saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung.
dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Perusahaan adalah suatu sistem karena merupakan kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi serta distribusi barang dan jasa untuk mencapai tertentu antara lain keuntungan, pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun tanggung jawab sosial. Perusahaan sebagai sistem kepada pemilik modal, pengelolaan keuangan, dan kemajuan perusahaan. Kepada lembaga peneliti, membantu pendanaan, kepada pekerja, membayar gaji dan memenuhi fasilitas kerja, kepada konsumen, menyediakan barang dan jasa yang bagus. Perusahaan sebagai sistem kepada perantara, memberikan imbalan atas jasa mereka. Imbalan nanti bisa berupa upah, gaji, dan sebagainya. Kepada pemerintah, bayar pajak. Kepada pemasok bahan, memberikan balas jasa. Kepada pesaing, menciptakan iklim usaha yang bergairah. Sifat sistem perusahaan. Sistem perusahaan memiliki sifat yang pertama kompleks. Sistem perusahaan tersebut meskipun nampaknya jelas tetapi sangat kompleks sifatnya, sehingga sukar melihat semua komponen-komponen beserta fungsinya. Hal ini karena batas-batas yang jelas dari masing-masing bagian sukar untuk diidentifikasi. Yang dua, sebagai suatu kesatuan atau unit. Sistem perusahaan di samping sifatnya yang kompleks juga bersifat sebagai suatu unit, jadi merupakan suatu kesatuan. Tiga, sifatnya beragam. Perusahaan berbeda dalam besarnya atau ukurannya akibat pemilihan bermacam-macam bentuk perusahaan seperti PT, firma, kongsi, perseroan, dan lain-lain. Perbedaan pemilihan jenis usaha menimbulkan adanya berjenis-jenis industri. 4. Saling tergantung. Di samping sifat diversifikasi dalam perusahaan, ternyata perusahaan juga mengenal adanya proses spesialisasi, yaitu perusahaan yang mengambil atau menjalankan kegiatan yang lebih khusus dan sempit. 5. Dinamis. Kegiatan perusahaan selalu berubah. Kekuatan dinamis mengubah sistem perusahaan, struktur, dan komponen-komponen keuangan dan komponen-komponennya. Kekuatan ini berasal dari luar, seperti peraturan pemerintah, perang, perubahan pendapatan konsumen, teknologi, seni, ilmu pengetahuan. Fungsi-fungsi perusahaan. Ada dua fungsi perusahaan apabila kedua fungsi perusahaan tersebut dijalankan dengan lancar, terkoordinir, terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang pertama, fungsi operasi, pembelian dan produksi, pemasaran, keuangan, personalia, akuntansi, administrasi, teknologi informasi, transformasi dan komunikasi, pelayanan umum, dan undang-undang. Fungsi operasi penunjang. Fungsi pembelian dan produksi, pemasaran, keuangan, personalia, akuntansi merupakan fungsi operasi utama perusahaan, dan yang lainnya fungsi operasi penunjang. Jadi harus ada dalam suatu perusahaan. Kalau tidak ada, maka tidak akan terjadi laba
dan proses pemenuhan kebutuhan masyarakat. 2. Fungsi manajemen meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Bila kedua fungsi berjalan dengan baik, perusahaan akan menjalankan operasinya dengan lancar, terkoordinasi, terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Ciri-ciri perusahaan mencerminkan kekhasan yang membuat perusahaan bersangkutan mudah dikenali. Ciri-ciri umumnya operatif, adanya aktivitas ekonomi yang berkenaan dengan kegiatan produksi, memproduk barang atau jasa, penyedia atau distribusi barang dan jasa. Koordinatif, diperlukan koordinasi semua pihak agar saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Regular, untuk mencapai kesinambungan perusahaan diperlukan keteraturan yang dapat mendukung aktivitas agar dapat selalu bergerak maju. Dinamis, lingkungan selalu berubah. Oleh karena itu mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Yang tidak mampu untuk menyesuaikan dengan lingkungan maka akan bangkrut dengan sendirinya. Formal, tunduk kepada peraturan yang berlaku serta pemenuhan persyaratan pendirian. Lokasi, perusahaan didirikan pada suatu tempat tertentu dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Pelayanan bersyarat keberhasilan perusahaan tersebut terhadap visi dan misi dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan dibedakan menjadi yang pertama lingkungan eksternal, lingkungan yang ada di luar perusahaan. Adalah faktor-faktor di luar dunia usaha yang mempengaruhi kegiatan perusahaan. Jadi, lingkungan yang ada di luar yang baik secara langsung maupun tidak langsung itu dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan. Contohnya pemerintah, supplier, pesaing, dan sebagainya. 2. Lingkungan internal. Lingkungan dalam perusahaan adalah faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Lingkungan eksternal perusahaan dapat dibedakan menjadi yang pertama lingkungan eksternal mikro. Adalah lingkungan eksternal yang pengaruh langsung terhadap kegiatan. Contoh, pemasok atau supplier yang menunjang kelangsungan operasi perusahaan. Tanpa adanya pemasok yang mengantarkan bahan baku, maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap produksi barang atau jasa. Perantara, misalnya distributor, pengecer yang berperan dalam pendistribusian hasil-hasil produksi ke konsumen. Nah, perantara ini badan atau orang atau kegiatan yang mendistribusikan barang dari produsen hingga sampai ke konsumen. Tanpa adanya perantara, maka secara langsung mempengaruhi distribusi ke masyarakat. Dampaknya tidak ada penjualan dan laba berkurang. C. Teknologi yang berkaitan dengan perkembangan proses kerja, peralatan, metode. D. Pasar sebagai sasaran dari produk yang dihasilkan perusahaan. Nah, pasar mana yang ingin dituju oleh perusahaan untuk produknya tersebut? 2. Lingkungan eksternal makro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung
terhadap kegiatan usaha. Contoh, A. Keadaan alam, sumber daya alam, lingkungan. B. Politik dan hankam. C. Hukum. D. Perekonomian. E. Pendidikan dan kebudayaan. F. Sosial dan budaya. G. Kependudukan. H. Hubungan internasional. Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Contoh, tenaga kerja. Tenaga kerja dalam hal ini skill-nya, ya, keterampilannya. Dia akan secara langsung mempengaruhi produksi. Yang B, peralatan dan mesin. Yang C, permodalan, baik yang berasal dari pemilik, investor, atau pengelola dana. D. Bahan mentah, bahan setengah jadi, pergudangan. E. Sistem informasi dan administrasi sebagai acuan pengambilan keputusan. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.